Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Mufridah, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, bersama rekan saya. Baik, perkenalkan, saya Febrian Ardiansa, Guru SD 6 Tegalrejo. Baik, terima kasih atas perkenalannya Pak Febri. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan tahap awal supervisi akademik, yakni tahap pra-observasi pembelajaran. Tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana persiapan Pak Febri sebelum melakukan pembelajaran di kelas. Dari kegiatan ini diharapkan Pak Febri akan lebih siap dan mandiri pada saat pembelajaran, sehingga Pak Febri dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid. Ya, selamat pagi Pak Febri. Selamat pagi Bu Mufridah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu, bagaimana Bu Mufridah? Alhamdulillah sehat. Begini Pak Febri ya. Sebelum diadakan kegiatan supervisi akademik, kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi. Adapun tujuan dari supervisi akademik yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Pak Febri lakukan. Sebelum supervisi akademik kita lakukan, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan hal tersebut. Apakah Pak Febri bersedia? Iya Bu, saya bersedia. Ya, terima kasih Pak Febri. Terkait dengan supervisi akademik, nanti Pak Febri akan mengajar mata pelajaran apa dan apa tujuan pembelajaran yang akan Pak Febri capai. Ya Bu, saya akan mengajar mata pelajaran IPAS pada kelas 5 dan tujuan pembelajaran yang saya ambil yaitu melalui kegiatan percobaan sederhana, siswa dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya dengan tepat. Oke, baik. Berarti dalam pembelajaran kali ini tujuan pembelajarannya hanya satu ya Pak? Iya. Ya, ini melalui kegiatan percobaan sederhana, siswa dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya dengan tepat. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Pak Febri capai dalam observasi ini? Mengenai area pengembangan yang ingin saya kembangkan yaitu dapat memperdalam pengetahuan murid tentang sifat-sifat cahaya dalam menyajikan pembelajaran yang berdiferensiasi serta mengembangkan kemampuan sosial emosional siswa Bu dan memunculkan praktik baik budaya positif dalam pembelajaran. Oke, baik. Berarti area yang ingin dikembangkan Pak Febri ya ini area pengetahuan ya, yang yaitu memperdalam pengetahuan siswa tentang sifat-sifat cahaya. Betul. Selain itu juga area yang ingin dikembangkan adalah area sikap, yakni mengembangkan kemampuan sosial emosional siswa serta memunculkan praktek baik budaya positif dalam pembelajaran. Begitu nggak Pak? Ya Bu. Nah Pak Febri, pertanyaan selanjutnya yakni dalam rencana pembelajaran yang Pak Febri buat, apa saja strategi dan media pembelajaran yang digunakan? Nah, pada pembelajaran itu nanti saya akan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi serta mengembangkan kemampuan sosial emosional serta menggunakan strategi problem based learning Bu dengan bantuan LKPD, sehingga dalam pembelajaran nanti saya akan menggunakan media pembelajaran PowerPoint dan video tentang sifat-sifat cahaya sebagai alat bantu dalam mengajar. Selain tadi ada juga percobaan. Ya, baik Pak Febri, menarik sekali rencananya. Nah Pak Febri, kira-kira kapan nih rencana ini akan direalisasikan? Nah, kira-kira nih ya, pada hari apa, kelas apa, dan jam berapa? Ya, rencananya saya akan melaksanakan pembelajaran ini pada kelas 5 Mapel IPAS pada hari Kamis nanti Bu, tanggal 1 Agustus 2024 pada jam pertama. Nah, berarti hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 nanti kita akan melakukan observasi pembelajaran ya Pak di kelas 5 pada jam pertama. Nanti saya akan datang ke kelas Pak Febri untuk melaksanakan supervisi kelas. Saya di sana akan melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi pada saat pembelajaran. Nah, setelah itu kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi yang mana nantinya akan didampingi oleh pengajar praktek.
Nah, sebelum kita akhiri nih, kira-kira apa yang Pak Febri dapatkan dari percakapan kita kali ini, Pak? Ya Bu, dari percakapan ini saya mendapatkan gambaran tentang strategi dan media pembelajaran yang akan saya gunakan nanti Bu dalam saat pembelajaran. Jadi sudah ada dalam benak saya langkah-langkah strategis yang akan saya lakukan dalam pembelajaran nanti Bu. Nah, terima kasih Pak Febri atas waktu untuk berbincang dengan saya terkait kesiapan pembelajaran pra-observasi. Dan sampai ketemu hari Kamis untuk melaksanakan observasi pembelajaran atau supervisi akademik ya. Baik Bu, terima kasih. Demikianlah pra-observasi kami. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5, hari ini bagaimana kabarnya? Baik semua ya? Sehat semua? Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dan silakan ke ketua kelas Mas Septian untuk memimpin doa teman-temannya. Siap, dimulai. Adakah teman-teman kalian yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Masuk semua lengkap ya? Alhamdulillah. Nah, pada pembelajaran pada hari ini kita akan belajar IPAS seperti jadwal yang sudah kita sepakati kemarin. Dan tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan pertemuan sederhana nanti kalian bisa menjelaskan sifat-sifat cahaya dengan tepat. Ayo, jangan bermain dulu, dan kalian tinggalkan dulu, perhatikan Pak Febri dulu. Nah, seperti yang kita sepakati kemarin, keyakinan kelas, kita ingat lagi. Yang pertama apa? Datang ke sekolah tepat waktu, kemudian memakai seragam dengan rapi, kemudian apa lagi? Mengikuti pelajaran dengan aktif, saling menghargai di dalam kelas, melaksanakan piket sesuai jadwal, meminta izin ketika ingin meninggalkan kelas, kamar mandi atau mana, kemudian menjaga kebersihan kelas, merapikan buku setelah digunakan, dan yang terakhir berbicara dengan santun. Santun itu maksudnya sopan. Ini jangan kita sepakati kemarin menjadi keyakinan kita. Bisa kita lakukan untuk hari ini juga? Bisa ya? Nanti kalian harus seperti yang kita lihat ini, kita harus aktif ketika pembelajaran. Jangan bermain sendiri ketika proses pembelajaran. Nah, Abi mau tanya, bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Adakah yang merasa sedih? Adakah yang merasa senang Pak Febri minta kalian menuliskan nama di kertas kuning? Lalu dicatatkan di papan perasaan kita hari ini. Ayo, silakan dicatat. Halo, salah sekali. Gak usah suka, gak usah tunggu. Kalau suka langsung duduk Mas Fari, jangan begitu aja, kalau suka langsung duduk. Mana? Kalau senang teriak di sini, marah di sini, semangat di sana. Sudah langsung duduk.
berharap Mbak Akila, Mbak Dewa, Mbak Nabila sama yaitu bersemangat. Ada 3 anak bersemangat, tapi ada satu yang marah. Pak Febri mau minta Mbak Zahra untuk masuk. Kenapa marah? Menceritakan. Ayo Mbak Zahra masuk ke depan sama Pak Febri. Bapak, ayo. Mbak Zahra kenapa marah hari ini? Karena diganggu temannya. Ya betul. Ya temannya tidak boleh mengganggu sesuai keyakinan yang kita sepakati kemarin ya. Saling menghargai bersama teman. Jadi tidak boleh mengganggu ketika kita sedang belajar. Baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Sepakat ya? Sepakat. Nah, karena tadi ada yang marah, ada yang bersemangat. Pak Febri ingin kita semua itu belajar dengan semangat, dengan penuh semangat. Nah, untuk itu mari kita melakukan tepuk semangat agar tadi yang marah, yang kesal bisa jadi bersemangat. Bagaimana pokoknya? Tepuk semangat. Nah itu ya, kalau nanti bilang tepuk 1, kalian bilang sem. Tepuk 2, tepuk 3, semangat gitu ya. Bisa? Bisa? Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, semangat, semangat. Bisa? Nah, sekali lagi ya, semuanya semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Semangat, ayo. Ya, semua sudah semangat? Belajar sudah semangat? Ya, kita tambah agar tambah semangat, kita melakukan gerak semua berdiri semua. Kita mengirimkan lagu yang ada di video ini. Thank you.
sekitar rumah nggak? Di dalam kita di dalam rumah. Ketika jendelanya ditutup semua, gelap apa tidak? Ketika malam hari listrik mati, gelap apa terang? Gelap. Kalian bisa melihat nggak? Susah ya. Kadang malah jalan bisa nabrak beda. Betul kan? Nah, kenapa kira-kira bisa seperti itu? Ketika tidak ada cahaya, kita tidak bisa melihat suasana di dalam rumah. Kira-kira kenapa ya? Ketika kita berada di dalam rumah saat malam hari, kita dapat melihat benda-benda karena terdapat cahaya dari mana? Masa malam hari ada apa dari? Dengan sinar dari lampu, cahaya dari lampu. Nah, coba kalian amati gambar di sini. Kalian di sini amati dulu. Ada bagian di sini. Ada bagian dinding di sebelah sini yang kita bisa melihat luar. Di sini pemandangannya apa? Ada gunung, tanamannya hijau. Tetapi di sebelah sini ada dinding yang kita tidak bisa melihat. Mentok di sini tidak bisa kita lihat bagian luar. Betul? Ayo sekarang kita amati ruang kelas kita. Di dalam ruang kelas kita. Apakah sama keadaannya seperti itu? Di sana kita bisa melihat di jendela yang terdapat kaca, kita bisa melihat luar ada pohon jati di luar. Di depan sana ada, di sana ada tiang listrik kelihatan. Betul ya? Ada tiang bendera kelihatan. Kira-kira mengapa hal tersebut bisa terjadi? Kenapa? Kita tidak bisa melihat tembok di sini. Di sebelahnya ada makam ya. Tapi kita tidak bisa melihat ke sana karena ini tembok. Sedangkan di sebelah sana ada kaca kita bisa melihat. Kira-kira kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena bening. Coba nanti kita belajar bersama lebih dalam. Nah, sekarang mari kita memecahkan masalah dalam LKPD. Pak Ferry punya LKPD. Setiap kelompok nanti mengerjakan satu tugas yang berbeda. Nah, kita sudah duduk sesuai kelompoknya ya. Kelompok satu mana? Duduk dari kelompok satu. Kelompok dua, duduk dari kelompok tiga. Nah, sekarang Pak Ferry langsung bagikan untuk kelompok tiga. Tugasnya seperti ini di LKPD. Kelompok dua dan kelompok satu. Pak Ferry silakan sebentar. Masing-masing kelompok memperhatikan. Kelompok satu, silakan Pak Ferry dulu penjelasannya. Siapkan dulu tanggal kerjanya. Yang pertama siapkan senter, bawa senter. Bawa. Kemudian gelas kuning. Taruh buku atau kertas di belakang gelas. Nanti sentering. Nyatanya nyalakan. Amati apa yang terjadi, kemudian tuliskan hasil pengamatanmu. Nanti dituliskan hasil pengamatan yang terjadi apa di sebelah sini ya. Didiskusikan yang terjadi apa, cahayanya bagaimana nanti terus di belakang. Kemudian, ya boleh sekarang kelompok dua diamati, siapkan senter, bawa senter. Nah, kemudian cermin, bawa cermin. Itu cerminnya diangkat. Ya nanti ditata, kemudian nyalakan senter, lalu arahkan ke cermin. Yang satu temannya pegang cermin, yang satu pegang senter. Nah nanti diamati apa yang terjadi. Yang terjadi apa nanti dituliskan di apa yang terjadi, kalian bisa amati, kemudian
Ya semua sudah diberikan hasilnya. Nomor 1 sudah, nomor 2, nomor 3 sudah semua. Berarti sekarang waktunya untuk presentasi. Setiap kelompok maju semua tiga-tiganya. Salah satu membaca hasilnya. Kelompok mana dulu yang mau maju? Kelompok 1 dulu, apa 2 dulu, apa 3 dulu? Ya, kelompok 1 ya urut ya, apa ya? Tiga-tiganya maju. Dibacakan yang keras. Tadi percobaannya apa? Nih, perkenalkan dulu nama kelompoknya. Perkenalkan. Ya, perkenalkan. Namanya siapa aja? Fahri, Nabila, dan Nabila. Tadi prakteknya apa? Prakteknya melakukan percobaan gelas bening dengan center. Yang terjadi bagaimana pengalaman aku? Hasil kesimpulannya saya bisa menuju berarti sekarang ke kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2, ayo satu. Jangan kita lihat orangnya ya. Nggak usah malu, jangan pelan-pelan. Yang kencang suaranya. Perkenalkan dulu namanya siapa. Sebentar. Ya. Perkenalkan dari kelompok bersama siapa? Saya. Tadi percobanya apa namanya? Center dengan cermin. Hasilnya bagaimana? Cahayanya bisa memantul. Dari cermin tadi saya bisa dipantul. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3 masih dua. Yang kencang suaranya tokoh. Yang paling kencang siapa? Ayo, dikenalkan dulu namanya kelompoknya. Dari kelompok tadi percobaannya apa? Center. Kertas yang dilubangi. Bagaimana hasilnya? Saya dapat perangkat lurus melalui lubang pada kertas. Kalau kertasnya ditutup lagi bagaimana yang terjadi? Kalau ketika lubangnya tadi salah satu ditutup, bisa menutup tidak? Tidak bisa ya. Jadi kesimpulannya apa tadi? Nah ya.
sudah menyimak video tentang sifat-sifat saya. Kalau itu mau tanya sifat saya, tapi jangan lupa ada berapa. Yang pertama apa? Saya tadi saya dari lampu motor atau elektronik tadi merambat lurus, kemudian yang kedua saya dapat menembus benda bening seperti peran kelompok satu tadi, atau kita bisa melihat yang di luar suasana dengan kata itu tadi juga saya dapat menembus benda bening. Yang ketiga apa? Dengan cermin tadi saya dapat dipantulkan. Yang keempat, ketika kalau tadi kita melihat danau dari atas, ketika nyembur ternyata dalam, saya dapat dibiaskan. Saya dapat dibiaskan. Dari atas yang dapat ternyata ketika saya nyemplung masuk ke dalam kolam renang ternyata dalam sekali. Itu karena dibiarkan. Yang kelima, pelangi. Apa tadi? Cahaya dapat diuraikan. Ada 5. Kemudian ada satu lagi. Ketika cahaya terkena benda yang tidak dapat ditembus, misalnya kertas ini atau materi yang kepala dari jalan, ada lampu di atas. Cahayanya terkena kamu, tapi kamu tidak bisa ditembus karena bukan benda bening kan? Yang terjadi apa? Akan terjadi bayangan. Akan terjadi bayangan. Bahasa Jawa itu bayangan. Anyang-anyang. Ya. Tuh. Nah, tadi hari ini kita telah belajar tentang sifat-sifat saya. Kemudian sifat-sifat saya tadi bisa menembus benda bening, merambat lurus, dapat dipantulkan. Apa lagi? Saya dapat dibiaskan. Pelangi tadi saya dapat diuraikan. Terus jika terdapat sesuatu benda akan terbentuk bayangan. Nah, sekarang kalau ini mau tanya kepada anak-anak kelas 5, apakah ada mengenai sifat-sifat saya yang kurang jelas dan ingin ditanyakan? Sudah jelas semua? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, sekarang saatnya kalian mengerjakan soal evaluasi. Dikerjakan, waktunya 10 menit. Siapa yang sudah selesai? Yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Kasih nama ya, jangan lupa. Ya. Sudah paham semua? Kalau sudah paham semua, Mas Fahri sebutkan satu sifat cahaya yang kamu tahu berdasarkan tadi. Boleh tanpa percobaan kamu sendiri, boleh percobaan temanmu tadi, boleh. Apa tadi? Satu saja. Cahaya dapat menembus benda bening. Betul ya? Sekarang jangan. Nah, satu saja sifat cahaya. Cahaya dapat dipantulkan baju. Apa tadi? Pelangi boleh tadi saya diapakan. Terus saya bisa diuraikan, betul?
Demikian dari Pak Febri. Terima kasih. Wassalamualaikum.